Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan live via channel latihan soal PPK Guru SD 2021 kompetensi teknis dengan kunci jawaban dan pembahasannya untuk persiapan seleksi PPK Guru tahap 3. Baik, langsung saja kita menuju nomor 1. Bagaimana jika ada seorang guru senior melakukan pelanggaran pada kode etik guru? A. Menegur dan mengingatkan supaya melakukan kode etik guru. B. Memberikan contoh tindakan tentang cara menjalankan kode etik guru. C. Membiarkan guru senior melakukan pelanggaran kode etik guru. D. Memberitahu kepala sekolah bahwa guru senior melakukan pelanggaran kode etik. Langkah yang tepat adalah peran guru terhadap rekan kerja dalam hal integritas. 1. Mengingatkan rekan kerja untuk bertindak sesuai dengan nilai, norma, dan etika organisasi dalam segala situasi dan kondisi. Mengajak orang lain untuk bertindak sesuai etika dan kode etik. 2. Menerapkan norma-norma secara konsisten dalam setiap situasi pada unit kerja terkecil atau kelompok kerja. 3. Memberikan informasi yang dapat dipercaya sesuai dengan etika organisasi. Kunci jawabannya adalah A. Menegur dan mengingatkan supaya melakukan kode etik guru. Nomor 2. Bagaimana seorang guru mengajarkan kasih sayang menurut Maslow? A. Membina hubungan sehat dan penuh kasih mesra antara guru dan peserta didik termasuk sikap saling percaya. B. Membantu peserta didik untuk berkembang memenuhi potensi dirinya. C. Memberikan kebebasan dan membiarkan peserta didik untuk melatih kemandirian dalam belajar. D. Menjadikan pembelajaran yang aman bagi peserta didik, menyenangkan dan menghindari kecemasan. Pembahasannya, 1. Membina hubungan sehat dan penuh kasih mesra antara guru dan peserta didik, termasuk sikap saling percaya, hierarki kasih sayang. 2. Membantu peserta didik untuk berkembang memenuhi potensi dirinya, hierarki aktualisasi diri. 3. Memberikan kebebasan dan membiarkan peserta didik untuk melatih kemandirian dalam belajar, termasuk penghargaan, apresiasi ya. 4. Menjadikan pembelajaran yang aman bagi peserta didik, menyenangkan dan menghindari kecemasan, yaitu rasa aman, termasuk rasa aman. 5. Memberikan ruang belajar yang kondusif bagi peserta didik, termasuk kebutuhan fisiologis. Jadi di sini kunci jawabannya adalah A, yaitu membina hubungan sehat dan penuh kasih sayang mesra, dan penuh kasih mesra antara guru dan peserta didik termasuk sikap saling percaya. Itu jawaban yang paling benar. Lanjut kita ke nomor 3. Perhatikan pernyataan berikut. 1. Memperjelas materi dan memberikan pemahaman siswa. 2. Membuat siswa tertarik pada pelajaran. 3. Memberikan ketajaman visual. 4. Memberikan pengalaman lebih nyata, abstrak menjadi konkret, yang merupakan fungsi media adalah, ini pertanyaannya gini ya, nah ini lebih benar. Yang merupakan fungsi media adalah A, 1, 2, 3, B, 1, 3, 4, C, 1, 2, dan 3, D, 2, 3, dan 4. Mana yang benar? Ini jawabannya. Membantu memudahkan belajar bagi siswa dan juga memudahkan pengajaran bagi guru. 2. Memberikan pengalaman lebih nyata, abstrak menjadi konkret. 3. Menarik perhatian siswa lebih besar, jalannya tidak membosankan. 4. Semua indera murid dapat diaktifkan. 5. Lebih menarik perhatian dan minat murid dalam belajar. 6. Dapat membangkitkan dunia teori dengan realitanya. Kunci jawabannya adalah C. 1, 2, 4. Ya, memperjelas materi dan memberikan pemahaman siswa. 2. Membuat siswa tertarik pada pelajaran dan memberikan pengalaman lebih nyata, abstrak menjadi konkret. Itulah fungsi media. Baik, lanjut kita ke nomor 4. Perhatikan hal-hal berikut. Abstrak, latar belakang, manfaat PTK, sumber penelitian. Siklus 1, siklus 2, refleksi, rekomendasi, tujuan proses dan hasil proyek,
waktu pelaksanaan dan bagaimana prosedurnya, urutan bagaimana. Nah, maaf. Urutan bagaimana cara penulisan PTK yang benar. Baik, kita langsung saja. Abstrak, latar belakang, manfaat PTK, sumber penelitian adalah pembuka dan bab 1. Siklus 1, siklus 2, refleksi, rekomendasi adalah bagian bab 4 dan 5. Tujuan proses dan hasil proyeksi adalah bagian bab 2. Waktu pelaksanaan dan bagaimana prosedurnya adalah bagian bab 3. Jadi jawabannya adalah C. 1, 3, 2, 4. Ya, 1, 3, 2, 4. Oke, lanjut kita ke nomor 5. Kerjasama ASEAN dalam melindungi perdagangan perempuan dan anak-anak, mengembangkan kebudayaan, mempertahankan keamanan, bidang apa saja yang paling banyak kerjasamanya di ASEAN? A. Sosial dan kebudayaan, B. Ekonomi dan keamanan, C. Sosial dan politik, D. Pendidikan dan sosial. Pembahasannya, ASEAN merupakan salah satu wadah wujud perdamaian dunia sebagaimana tujuan dibentuknya ASEAN sesungguhnya. Perdamaian ini dimulai dari kawasan Asia Tenggara. Tujuan dibentuknya ASEAN adalah untuk menciptakan perdamaian dan kesejahteraan. Kunci jawabannya adalah B. Ekonomi dan keamanan. Nomor 6 ya. Mohon maaf, ini nomor 6. Perhatikan gambar di samping. Fungsi organ nomor 6 adalah organ nomor 6. Ini coba apa? A. Menyerap racun dalam tubuh. B. Menetralkan racun. C. Menyerap sari-sari makanan. D. Menghasilkan enzim lipase untuk pencernaan. Jawabannya hati ya, termasuk organ hati tadi memiliki fungsi yang salah satunya adalah untuk menetralisir racun yang masuk ke dalam tubuh. Bagaimanakah hati dapat mendetoksifikasi racun dalam tubuh? Setiap zat makanan, minuman atau obat yang masuk melalui saluran pencernaan pada awalnya akan melewati proses pencernaan dalam lambung dan usus. Setelah dicerna, zat-zat tersebut akan diserap oleh usus dan masuk ke dalam pembuluh darah usus. Selanjutnya, zat tersebut akan dibawa oleh darah masuk ke dalam hati. Sebelum zat tersebut disirkulasikan ke seluruh tubuh, zat tersebut terlebih dahulu melalui proses detoksifikasi di dalam hati. Itulah bagaimana cara mendetoksifikasi racun oleh hati. Kunci jawabannya adalah B. Menetralkan racun. Nomor 7, perhatikan gambar berikut. Gambar lagi. Fungsi bagian tubuh yang ditujukan oleh nomor 5 adalah A. Memecah protein susu, B. Mengemulsikan lemak, C. Menyerap sari-sari makanan, D. Membunuh kuman penyakit. Nomor 5 ya. Kita lihat nomor 5 itu apa? Nomor 5 adalah hati. Hati mana? Fungsi bagian tubuh yang ditujukan nomor 5, yaitu hati. Hati, proses pembentukan emulsi lemak dalam cairan senyawa tersebut berupa garam asam yang dihasilkan oleh hati. Enzim renin adalah untuk mencerna protein khususnya yang ada dalam susu, dihasilkan lambung. Asam klorida atau asam lambung berguna untuk membunuh kuman-kuman yang masuk bersama makanan. Usus halus adalah tempat penyerapan sari-sari makanan. Jadi inilah fungsi dari organ tubuh kita. Nomor 5 adalah hati. Jadi hati untuk apa? Jawabannya adalah B. Mengemulsikan lemak. Lanjut kita ke nomor 8. Alat pelindung cahaya pada kacamata las berfungsi untuk mencegah bahaya. A. Sinar infrared, ultraviolet, dan cahaya tampak. B. Panas las, ultraviolet, cahaya tampak. C. Sinar laser, sinar ultraviolet, cahaya tampak. D. Sinar ultraviolet, ultraviolet, cahaya tampak. Pembahasannya adalah cahaya las yang berbahaya, mohon maaf ya. Cahaya las yang berbahaya, sinar ultraviolet sebenarnya adalah pancaran yang mudah diserap, tetapi sinar ini mempunyai pengaruh yang besar terhadap reaksi kimia yang terjadi di dalam tubuh. Bila sinar ultraviolet yang terserap oleh lensa dan kornea mata melebihi jumlah tertentu, maka pada mata akan terasa seakan-akan ada benda asing di dalamnya. Dalam waktu antara 6 sampai 12 jam, kemudian mata akan menjadi sakit selama 6 jam sampai 24 jam. Pada umumnya rasa sakit ini akan hilang setelah 48 jam, 2 hari berarti ya.
Cahaya tampak, semua cahaya tampak yang masuk ke dalam mata akan diteruskan oleh lensa dan kornea ke retina mata. Bila cahaya ini terlalu kuat, maka akan segera menjadi lelah, dan kalau terlalu lama mungkin akan menjadi sakit. Rasa lelah dan sakit ini sifatnya juga hanya sementara. Sinar inframerah. Adanya sinar inframerah tidak segera terasa oleh mata, karena itu sinar ini lebih berbahaya sebab tidak diketahui, tidak terlihat dan tidak terasa. Pengaruh sinar inframerah terhadap mata sama dengan pengaruh panas, yaitu menyebabkan pembengkakan pada kelopak mata, terjadinya penyakit kornea, presbiopia yang selalu dini, dan terjadinya kerabunan. Jadi kunci jawabannya adalah A, yaitu sinar infrared, ultraviolet, dan cahaya tampak. Nomor 9. Pada sebuah rencana pelaksanaan pembelajaran RPP tertulis contoh rumusan indikator kompetensi, menjelaskan kondisi operasi sistem dan komponen perangkat keras. Jika pendidik ingin menyusun tujuan pembelajaran, maka rumusan yang tepat adalah A. Setelah melaksanakan proses pembelajaran praktik, siswa dapat menjelaskan kondisi operasi sistem dan komponen perangkat keras berupa komponen input, komponen proses, dan komponen output. B. Setelah melaksanakan pembelajaran dan menggali informasi melalui diskusi, siswa dapat menjelaskan kondisi operasi sistem dan komponen perangkat keras secara benar. C. Siswa dapat menjelaskan operasi sistem dan komponen perangkat keras meliputi komponen input, proses, dan output secara benar. D. Menjelaskan kondisi operasi sistem dan komponen perangkat keras, komponen input, proses, dan output tanpa melihat catatan. Pembahasannya di sini adalah tujuan pembelajaran meliputi komponen A, B, C, D, yaitu A, audiens, dalam hal ini siswa, B, behavior, dalam hal ini perilaku peserta didik yang diukur, misalnya menjelaskan kondisi operasi sistem dan perangkat keras. C, condition, dalam hal ini kondisi yang diperlukan agar perilaku yang diukur dapat tercapai, misalkan setelah melaksanakan pembelajaran melalui D, degree, adalah tingkat perilaku, misalkan dengan benar, dengan teliti, dengan tepat, dengan akurat, dan lain-lain. Jadi jawabannya adalah B, yaitu setelah melaksanakan pembelajaran dan menggali informasi melalui diskusi, siswa dapat menjelaskan kondisi operasi sistem dan komponen perangkat keras secara benar. Nomor 10, perhatikan macam-macam budidaya berikut. 1. Ikan kerapu, 2. Ikan mas, 3. Ikan tuna, 4. Lobster, 5. Ikan nila, 6. Rumput laut. Masyarakat memanfaatkan teluk untuk budidaya teluk ya. Nah, kita langsung pembahasannya, oke? Macam-macam budidaya ikan air teluk adalah ikan kerapu, lobster, rumput laut, dan ikan tuna. Ikan mas dan nila adalah budidaya ikan air tawar. Jadi jawabannya adalah B. Nah, ikan kerapu, ikan tuna, lobster, dan rumput laut. Baik, sekarang kita nomor 11. Perhatikan pernyataan berikut. 1. Dapat merambat melalui zat padat. 2. Dapat merambat melalui ruang hampa. 3. Frekuensi yang dapat didengar manusia 20-20.000 Hz. 4. Merambat melalui air. Yang merupakan sifat bunyi adalah, oke, kita lihat pembahasannya. Sifat bunyi. Bunyi bisa merambat melalui zat padat, zat cair, dan gas. Getaran bunyi merambat dalam bentuk gelombang. Bunyi harus merambat jika ada medianya. Jika di ruang hampa, bunyi tak dapat merambat. 2 ini maksudnya. Bunyi yang dapat didengar manusia pada frekuensi antara 20-20.000 Hz. Bunyi bisa diserap dan dipantulkan. Bunyi bisa dibiaskan. Gelombang bunyi bisa mengalami pelenturan. Bunyi atau gelombang bunyi mengalami perpaduan. Jadi jawaban di sini adalah A, yaitu dapat merambat melalui zat padat, dapat merambat melalui ruang hampa. Tidak dapat ya ini, dapat enggak masalah ini. 3, frekuensi yang dapat didengar ada 20-20.000 Hz dan dapat merambat melalui air. Selanjutnya nomor 12. Perhatikan pernyataan berikut. Fotosintesis membutuhkan CO2 dan H2O. 2. Fotosintesis terjadi pada stomata. 3. Hasil fotosintesis adalah CO2 dan oksigen. 4. Klorofil adalah tempat terjadinya fotosintesis. 5. H2O diserap pada akar dan ditransportasikan ke jaringan kloroplast sebagai bahan fotosintesis. 6. Hasil fotosintesis adalah glukosa dan oksigen. Pernyataan yang benar tentang fotosintesis adalah yang mana? Kita lihat. Karbon dioksida CO2 yang ada di udara masuk melalui stomata yang ada di daun. Akar tumbuhan menyerap air H2O dari dalam tanah, kemudian membahanya ke daun. Di dalam daun, klorofil pada jaringan
kloroplas, karbon dioksida, dan air diproses oleh sinar matahari. Hasil dari proses fotosintesis tersebut berupa glukosa, oksigen. Oksigen yang dihasilkan tumbuhan kemudian dilepaskan melalui stomata. Oksigen tersebut bisa dinikmati oleh makhluk hidup lainnya seperti manusia dan hewan. Sedangkan glukosa akan didistribusikan ke seluruh bagian tumbuhan. Glukosa yang tersimpan dalam tubuh tumbuhan bisa menjadi sumber bahan makanan untuk makhluk hidup lainnya. Jadi dari sini kunci jawabannya adalah C. Membutuhkan CO2 dan H2O. Klorofil dan tempat terjadinya fotosintesis benar. Nomor 5, H2O diserap oleh akar. Dan nomor 6, hasil fotosintesisnya adalah glukosa dan oksigen. Oke, jawabannya adalah C. Nomor 13, tahapan daur pada kupu-kupu. 1, telur. 2, kupu-kupu muda. 3, kupu-kupu dewasa. 4, larva. 5, kepompong. Susunlah menjadi tahapan yang benar. Dimulai dari mana? Jawabannya adalah kupu-kupu dewasa, 3. Kemudian telur, 3, 1, 4, larva, kemudian kepompong, habis itu kupu-kupu muda. Jawabannya adalah C. Mudah kan? Langsung kita menuju nomor 14. Perhatikan gambar berikut ini. Bagian jantung yang berfungsi memperoleh darah dari paru-paru yang banyak mengandung oksigen adalah, mana kita lihat pembahasannya di sini ada gambar serambi kanan, yaitu menerima darah yang mengandung CO2 dari seluruh tubuh. Serambi kiri menerima darah yang mengandung O2 dari paru-paru. Bilik kiri memompa darah yang mengandung O2 ke seluruh tubuh. Bilik kanan memompa darah yang mengandung CO2 ke paru-paru. Oke, jadi jawabannya apa? Jawabannya adalah serambi kiri. Oke, nomor berapa serambi kiri? Maksudnya nomor berapa? Nomor 1 ya, serambi kiri. Oke, di sini. Langsung kita menuju nomor 15. Berikut yang dampak negatif dari perubahan lahan pertanian dalam kaitannya dengan pelestarian sumber daya alam adalah A. Berkurangnya area resapan air, B. Timbulnya pengangguran, C. Munculnya berbagai penyakit, D. Kerusakan lingkungan akibat limbah. Langsung saja kunci jawabannya adalah dampak negatif konversi lahan pertanian menjadi lahan industri. 1. Berkurangnya produksi pangan. 2. Berkurangnya area resapan air. 3. Timbulnya pengangguran. 4. Terjadinya kerusakan ekosistem. 5. Timbulnya pencemaran lingkungan. Jadi jawabannya adalah D. Kerusakan lingkungan akibat limbah. Baik, sampai di sini dulu latihan soal kali ini. Semoga bermanfaat untuk persiapan seleksi tahap 3. Dan jika ada kesalahan, silakan disampaikan di kolom komentar. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa di subscribe, like, dan share. Oke, terima kasih.